Assalamualaikum, Nemu lagi tempat main yang murah meriah tapi seru banget di Gunung Putri. Nah, ini dia tempatnya, namanya Maisolen. Sengaja iya cari-cari di TikTok. Nah, nemu deh ini, ternyata deket banget dari kontrakan aku. Biasanya susah banget cari tempat main kayak gini loh di Gunung Putri. Nah, sekarang alhamdulillah deh punya satu rekomendasi yang bener-bener unik dan seru banget. Aku datang ke sini hari Jumat, tiket masuknya cuma 35.000 aja. Pokoknya mau hari biasa, tanggal merah atau weekend, bayarnya tetap 35.000. Pas nyampe sini cuaca lagi panas banget. Ini tuh sekitar jam 11 siang. Kirain lokasinya tuh bakal panas banget. Ternyata di sini banyak pohon-pohonnya, jadi lumayan adem. Selain banyak pepohonannya, di sini juga banyak gazebo-nya, Jadi kalau hujan panas itu bisa neduh ya. Dan seperti yang kalian lihat tuh, permainannya banyak banget. Bener-bener cocok banget deh bawa anak-anak ke sini. Tuh, baby Sheila seneng dan excited banget diajak ke sini. Di sini juga tempatnya tuh luas banget tuh, Anak-anak jadi bebas berlarian ke sana ke sini. Dan semua pijakannya itu dilapisi sama rumput karpet kayak gini ya. Jadi tuh nggak terlalu sakit kalau jatuh. Tapi di sini tuh cuma kurang satu aja, Apa coba? Sayang banget nggak ada mandi bolanya. Padahal anak aku tuh paling seneng main mandi bola. Gak usah gede-gede, pokoknya kolam bola kecil aja dia tuh udah seneng banget. Mudah-mudahan nanti ada deh ya mandi bola di sini. Nih, Sheila sama kakak Sharma lagi naik mau main perosotan. Ini perosotan paling tinggi di sini, Ya, tingginya masih lumayan lah ya untuk anak-anak. Anak-anak masih berani main kalau misalkan tingginya segini. Baby Sheila aja belum 2 tahun nih udah berani naik. Oh ya, pas masuk ke sini tadi Baby Sheila tuh belum kena tiket, karena umurnya di bawah 2 tahun. Tapi patokannya sih bukan di tahun ya, di tinggi badan. Jadi ada tinggi minimal gitu deh ya untuk gratis masuk. Nah, yang nggak bosen-bosen kakak Sharma ngajak naik perosotan ini karena menurut kakak Sharma ini yang paling seru. Ya, seru karena bisa ngajak Sheila naik. Di pinggirnya tuh ada rainbow sled. Sharma ngajakin buat nyobain perosotan donatnya. Nah, sebelumnya harus naik dulu nih, lumayan jauh ya, lumayan tinggi. Dia bawa ban donatnya sendirian ke atas. Aku nggak bisa nemenin dia naik soalnya ada baby Sheila di bawah. Padahal jiwa kekanak-kanakanku tuh pengen banget rasanya naik itu. Soalnya zaman dulu nih ya, zaman aku kecil, mana ada kan ya permainan seseru ini. Mentok-mentok dulu kita perosotan tuh di hutan yang tinggi menggunakan bambu-bambu gitu, baru kita bisa main perosotan kayak gini. Itu pun kita harus memodifikasi tanah yang untuk kita perosotan itu menjadi selicin mungkin. Ngalamin nggak kalian, Karena di outdoor panas banget, kita pindah lagi ke indoor. Ini perosotan yang cocok banget untuk Sheila. Dia bisa mengasah motorik kasarnya di sini. Dan syukurnya nih, baby Sheila salah satu anak yang berani mencoba. Gak beda jauh sih sama kakaknya. Dulu Sarpan juga kalau diajak main kayak gini tuh dia paling berani banget. Makanya sampai gede kayak gini dia tuh kelihatannya tomboy banget. Pokoknya anak-anak aku tuh nggak ada yang takut ketinggian, nggak ada yang takut air. Permainan apapun mereka tuh mau coba untuk naik dan berani menjalaninya sendirian loh. Padahal perosotan ini lumayan tinggi menurut aku untuk seorang toddler di bawah 2 tahun. Tapi dia tuh toddler yang hebat banget dan gak pernah rewel meskipun diajak kemana-mana. Karena dari bayi ya, dari brojol, aku tuh selalu ngajarin Sheila untuk bisa menghadapi segala hal, Tuh dia tuh sampai kepo banget sama mainan-mainan yang kayak gini. Tapi aku tuh gak berani naikin dia, takutnya dia tiba-tiba turun. Baby Sheila kan belum begitu paham ya mana yang membahayakan dan tidak. Jadi kadang permainannya tuh lagi muter, dia tiba-tiba turun dan lompat gitu, Pokoknya di sini emaknya harus siap-siap untuk capek mentorin anaknya, capek ngikutin
nungguin dia. Capek teriak-teriak buat ngasih tahu ke dia bahwa itu tuh bahaya. Oh ya Ces, berita yang paling penting nih ya, main kesini tuh bebas bawa makanan dari luar. Nyesel banget nggak beli dulu nasi padang tadi ya di jalan. Ngikutin bocil main itu bikin perut cepet lapar tahu. Kalau haus mah nggak usah ditanya, itu nomor 1. Pokoknya kesini bawa minum deh yang banyak. Meskipun sih di sini sebenarnya disediain kantin, cuma menu minuman sama makanannya itu nggak banyak Ces. Jadi biar kamu puas mah mending beli dulu di luar baru deh masuk ke sini, oke? Tapi jangan sampai kalian nyampah di sini ya. Tuh, kalian nggak lihat dari tadi ini tempat bersih banget. Soalnya karyawan-karyawannya itu pada gercep. Jangan takut, di sini juga disediain musola gede banget. Nah, yang bikin anak-anak tuh paling seneng di sini ada tempat main air, ada kolam renangnya Ces. Meskipun nggak gede, tapi ini tuh seru dan menyenangkan untuk anak-anak. Gak usah khawatir, ada kamar mandi bilasnya juga. Oh Ces, di sini pemandangannya serba hijau dan berwarna-warni banget. Meskipun airnya nggak kelihatan bersih ya, butek kayak gini, tapi ini tuh emang tipe airnya mungkin kayak gini Ces. Soalnya aku nyobain air kerannya di toilet, itu juga warnanya nggak terlalu bening gitu Ces. Nah seperti biasa kita suruh baby Sheila untuk mencoba semua wahana di sini. Sebagai pemanasan ya, duduk-duduk dulu di pinggir kolam. Karena aku nggak bisa nemenin nih, aku suruh suami aku aja yang nemenin Sheila berenang. Pemanasannya udah nih, Sheila langsung nyemplung dan berenang. Tuh, kolamnya tuh sedengkul orang dewasa Ces. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun wajib dipantau ya, karena ini dalam menurut mereka. Asli sih seru banget ngajak anak-anak main kesini Ces. Mak-mak yang punya toddler itu butuh banget tempat main anak yang kayak gini. Sayang banget ya kalau aku pulang kampung ke Cianjur nggak ada tuh tempat main yang kayak gini. Ya Allah, adain dong di Cianjur tempat main anak yang kayak gini. Ini kan banyak banget nilai plusnya, anak-anak tuh bisa main di luar ruangan, jadi nggak di dalam mall terus. Yaps, biasanya kan kita kalau nyari playground itu di mall ya. Nah yang kayak gini nih yang jarang ada. Tuh, anak aku tuh betah banget, soalnya di atas airnya tuh banyak mainan yang kayak gini nih, Eva kayak gini, jadi melampung di atas air. Kalau buat anak-anak kan ini seru ya, bisa lari-lari dan berjalan di atas air. Gak perlu wahana yang besar gede-gede banget gitu. Pokoknya ini tuh pas banget menurut aku. Soalnya percuma kalau gede-gede banget ya, luas gitu permainannya banyak, tapi anak kita tuh nggak bisa main semuanya. Nah kalau di sini tuh anak aku tuh bisa main semuanya dan harganya tuh murce abis. Bayangin aja, toddler di bawah 2 tahun tuh bisa main dan lari-lari di atas kolam kayak gini, di mana lagi kan ya. Nah setelah capek iya berenang bermain di air, ini aku pesen makan. Ya memang sih ya menunya nggak terlalu banyak, tapi lumayan untuk mengganjal perut. Ini niatnya mau spill bill tapi nggak ada harganya ternyata. Tapi sih aku kasih tahu minumannya itu di harga 5.000 ke atas dan makanannya tuh 15.000 ke atas. Setelah basah-basahan ya, anak aku udah bersih-bersih nih, terus ganti baju lanjut main lagi. Main di sini nggak usah khawatir karena nggak di waktu, kita bisa main bebas sepuasnya Ces. Selama di sini cuaca kan panas banget ya, cerah Ces, dan kalian tahu ini tiba-tiba hujan badai banget. Lihat anginnya tuh kenceng banget sampai masuk ke dalam ruangan sini Ces. Ini aku mau coba jalan ke seberang ya, karena aku pengen tahu keadaan di seberang tuh seperti apa. Tuh anginnya tuh kenceng banget Ces, dan air hujannya tuh pada nyiprat-nyiprat masuk ke dalam gazebo-gazebo. Jadi yang pada neduh tuh tetap aja kebasahan loh Ces, karena air hujannya itu bener-bener ke bawah angin ke dalam. Selain anginnya kenceng, petirnya juga banyak banget Ces, dan di sini tuh sempet beberapa kali mati lampu, terus nyala lagi, mati lagi. Nah begitu deh pokoknya. Nah ini aku di sini tuh sampai panik ya, karena anginnya sekenceng itu. Aku buru-buru lari aja ke dalam. Nah dan ternyata orang-orang di dalam sini tuh ikut pada panik karena
hujannya tuh masuk ke dalam, Ces. Padahal ini tuh masih jam 2 siang loh, Ces, tapi hujannya udah kayak begini. Baca info di BMKG sih ya, semua wilayah Indonesia itu bakal kena kemarau. Ya, tapi pengecualian untuk wilayah Bogor ya. Bogor akan tetap hujan badai. Dan yaps, ternyata betul, meskipun ini Bogor daerah terpanas, tapi hujan angin dan petir masih bisa loh mampir ke daerah sini. Gak enak banget loh rasanya. Seharian tadi udah panas-panasan, kulit kena sinar matahari, terus tiba-tiba kebasahan kena air hujan. Jadi badan tuh berasa lengket banget, Ces, bukan seger. Oh ya, Ces, yang aku suka di sini tuh para petugas gercep-gercep banget. Selama hujan ataupun tidak, petugas tuh ya standby di beberapa titik memastikan semua pengunjung itu aman dan terkendali. Pokoknya semua pengunjung di sini dikasih arahan ya untuk tetap berada di titik kumpul. Soalnya mereka kasih info di belakang dekat kolam tadi kita berenang itu pohon-pohonnya pada tumbang. Para pegawai memastikan untuk anak-anak supaya tidak ada yang main hujan-hujanan ya, karena cuacanya cukup ekstrim. Nah, Ces, sambil nunggu hujan, aku akhiri aja vlog aku kali ini karena waktu tidak terkondisi. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya, Ces. Bye-bye.